Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin. Muslim sukses rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya dan maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Raja dan Hakim yang adil pada hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para nabi dan rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebaikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim sukses rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini, di hari yang ke-6 dari bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan kajian online Ramadan kita tentang Taqwa Stories, yaitu kajian tentang cerita-cerita kisah-kisah ketakwaan yang telah dilakukan dan ditampilkan oleh para leader iman dan amal soleh kita, yaitu para salafus sholihin dari generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Harapannya semoga dengan kajian Taqwa Stories ini motivasi iman dan amal saleh kita bisa bertambah. Motivasi takwa dan akhlak mulia kita bisa meningkat. Karena sesungguhnya iman dan amal soleh, takwa dan akhlak yang mulia, itulah yang menjadi penentu keberkahan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi pembangun kehidupan kita yang baik dan pembangun kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Baik, yang akan menjadi tokoh pada Taqwa Story sore ini adalah sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi. Hanzalah Al-Usaidi, salah seorang sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Abu Bakar pernah datang menemui aku. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Kemudian aku menjawab, kata Hanzalah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Kemudian Abu Bakar bertanya, Subhanallah, apa yang engkau ucapkan? Apa maksud dari yang engkau ucapkan? Kemudian Hanzalah berkata, aku menjawab, ketika sedang berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diingatkan oleh beliau dengan neraka dan surga, sehingga seolah-olah kita melihat dengan mata kepala. Tetapi ketika kita sudah keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali ke rumah masing-masing. Kita disibukkan oleh istri, anak, dan harta. Lalu kita jadi lupa kembali. Bahkan jadi sering lupa.
Mendengar jawaban Hanzalah seperti itu, Abu Bakar kemudian berkata, "Demi Allah, aku juga demikian." Setelah itu, kata Hanzalah, aku bersama-sama dengan Abu Bakar datang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa bisa begitu?" Kemudian Hanzalah menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika berada di sisimu, engkau mengingatkan kami dengan neraka dan surga, sehingga seolah-olah kami bisa melihatnya secara kasat mata. Tetapi ketika kami sudah keluar dari majelismu, kami disibukkan dengan keluarga kami, dengan istri, anak, dan harta kami. Maka kami pun jadi lupa dan sering lupa." Mendengar penjelasan Hanzalah seperti itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tetap dalam kondisi sebagaimana ketika berada di sisiku, tentu para malaikat akan menyalami kalian di atas tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Tetapi wahai Hanzalah, sa'atan, sa'atan." Beliau mengucapkannya itu sebanyak 3 kali. Muslim sukses rahimakumullah. Itulah riwayat tentang Taqwa Stories yang akan kita kaji pada sore hari ini. Dalam riwayat itu diceritakan seorang Hanzalah Al-Usaidi ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang kabarnya. Abu Bakar kaget dengan jawaban Hanzalah, karena ketika ditanya apa kabar, jawaban Hanzalah adalah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Ketika dikonfirmasi, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kemudian Hanzalah mengatakan bahwa ketika sedang ada di majelis Rasulullah, sedang hadir di pengajiannya Rasulullah, sedang ada di sisi Rasulullah, maka Hanzalah merasa motivasi iman takwanya itu begitu kuat. Bahkan surga yang disampaikan oleh Nabi sebagai kabar gembira itu seolah nampak terlihat secara kasat mata dengan jelas. Tapi ketika selesai pulang dari majelis Rasulullah, kembali ke rumah, disibukkan lagi dengan keluarga, dengan harta, maka jadi lupa. Itulah yang diresahkan, yang dikeluhkan oleh Hanzalah Al-Usaidi sebagai suatu, bisa disebut satu kondisi spiritualitas, kondisi imani yang Hanzalah sesalkan, keluhkan. Dan itu yang oleh Hanzalah diidentifikasi dengan Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Karena ada kondisi yang berbeda, ada kondisi imani, kondisi spiritual yang berbeda. Ketika di tengah-tengah Rasulullah, ketika sedang hadir di majelis Rasulullah, ketika sedang ada di sisi Rasulullah, dengan saat di luar majelis Rasulullah, ketika sedang tidak ada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang merasa keheranan dengan mengucapkan subhanallah atas jawaban Hanzalah, kemudian merespon dengan kalimat, "Demi Allah, aku juga demikian." Artinya, sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi leadernya para sahabat, bahkan menjadi
muslim yang utama setelah para nabi, para rasul, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, pun mengalami kondisi imani, kondisi spiritual yang seperti itu. Seperti yang dialami oleh Hanzalah. Sampai akhirnya mereka berdua bersepakat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba mengkonsultasikan, mengadukan perasaan dan pengalaman spiritual mereka itu. Maka ketika sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Hanzalah pun menjelaskan, menceritakan apa yang dialaminya itu. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan sebuah kemunafikan. Kenapa kata Rasulullah? Ya karena ketika aku sedang ada di majelismu, sedang hadir dalam pengajianmu, sedang ada di dekatmu, di sisimu, maka imanku merasa kuat. Akhirat nampak dekat dengan aku. Motivasi ibadahku menghebat. Namun ketika aku kembali ke rumahku, kembali kepada keluargaku, kembali sibuk dengan urusan duniaku, dengan hartaku, dengan perniagaanku, maka aku jadi lupa. Kami jadi lupa. Muslim sukses rahimakumullah. Mari kita perhatikan bagaimana respon jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gurunya para sahabat, sebagai leader iman dan amal solehnya para sahabat. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tetap dalam kondisi sebagaimana ketika berada di sisiku, tentu para malaikat akan menyalami kalian di atas tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Maksudnya apa? Wahai Hanzalah, jika kondisi imanmu selalu on, jika motivasi taat dan takwamu selalu baik, selalu dalam kondisi yang stabil, maka niscaya malaikat akan kagum kepadamu sehingga mereka akan menyalami kalian di atas tempat-tempat tidur kalian dan di atas jalan-jalan kalian karena memberikan ucapan selamat kepada kalian. Namun wahai Hanzalah, saatan. Nabi mengucapkannya 3 kali. Ada yang mengartikan saatan itu adalah artinya semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Semua ada saatnya. Ada juga yang mengartikan semua ada porsinya. Sejenaklah untuk meningkatkan keimanan. Tambahlah keimanan sejenak untuk bekal kehidupan yang selanjutnya. Jadi artinya kondisi itu tidak mungkin terjadi. Maka cara yang terbaik adalah kita harus selalu melakukan saatan, yaitu beriman sejenak. Caranya bisa dengan membaca Quran, hadir di majelis ilmu, walaupun hanya beberapa belas menit. Mendengarkan kajian keislaman yang bisa meningkatkan iman. Saatan, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Karena dengan cara itu kita bisa mensiasati fluktuatif keimanan. Sehingga iman kita jadi cenderung stabil, bisa terjaga. Muslim sukses rahimakumullah. Sesungguhnya cerita dan pengalaman spiritual yang dialami oleh Hanzalah al-Usaidi pun juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga sungguh kita alami. Jadi bagaimana ketika sedang ada di majelis ilmu, sedang ada di acara pelatihan-pelatihan keagamaan, ketika sedang ada di tengah orang-orang yang saleh, ketika sedang ada di pesantren, ketika sedang ada di satu acara daurah, kita merasakan iman kita sedang on. Motivasi takwa kita begitu hebat, begitu mengkuat. Namun ketika kita pulang ke rumah masing-masing, ketika kita kembali kepada urusan dunia masing-masing,
kondisinya jadi sebaliknya. Itu sesungguhnya bukan indikator dari kemunafikan, tapi itu adalah salah satu dari sifat dari keimanan. Solusinya, caranya adalah kita harus berjuang untuk bisa mempertahankan agar iman kita itu bisa tetap on. Tidak bisa, karena sikap iman itu yazid wa yankus, maka upaya kita adalah ketika dia yankus, kita mesti berusaha untuk meningkatkan kembali. Ketika dia berkurang, kita berusaha untuk meningkatkannya kembali. Ketika dia off, kita coba untuk meng-on-kannya lagi. Seperti itulah perjuangan kita untuk menjaga iman kita. Sampai-sampai ada satu nasihat yang bijak. Ketika kita mengalami futur, masa off, di mana iman kita sedang melemah, maka manajemen amalnya adalah tidak apa meninggalkan yang sunnah, karena memang motivasi ibadah kita sedang melemah, tapi berusahalah untuk tidak melakukan yang haram. Jadi ada manajemen amal ketika kita sedang mengalami futur. Yang wajib tetap kita laksanakan karena dia adalah wajib, harus. Tapi yang sunnah tidak apa-apa kita tinggalkan, tapi yang haram tetap kita tinggalkan. Jangan sampai kondisi futur mendorong kita untuk mengerjakan apa yang Allah haramkan. Muslim sukses rahimakumullah. Itulah kajian Taqwa Stories kita pada sore hari ini. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya para sahabat pun, di mana mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, mengalami kondisi fluktuasi keimanan. Mereka juga mengalami kondisi di mana imannya yazidu wa yanqusu. Dan Nabi memberikan satu tips kepada kita, sa'atan. Sampai Nabi mengucapkan kalimat ini, pesan ini sebanyak 3 kali. Artinya, berlakulah proporsional, jangan berlebihan dalam beramal, kemudian semua ada waktunya. Kemudian, sa'atan, bermakna berimanlah sesaat, berimanlah sejenak, agar iman kita selalu tercas, selalu bisa terjaga kondisi kesehatannya. Karena sungguh iman itulah yang menjadi motivator amal soleh kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, merahmati kita, dan memberkahi kita semua. Barakallahu li walakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.